Shalom, bro and sister terkasih dalam Kristus. Salam sehat dan salam sukacita. Pada hari ini Selasa 5 Juli 2022 bersama saya Yeni dalam RHPS, Renungan Harian Pembawa Sukacita Paroki Cilacap. Kita akan merenungkan sabda Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius bab 9 ayat 32-38. Dalam perikop, seorang bisu disembuhkan dan belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Yang saya beri tema, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Ayat yang berkesan atau meneguhkan saya adalah ayat 37b-38. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kata-kata dalam ayat tersebut diungkapkan oleh Tuhan Yesus sebagai ungkapan keprihatinannya terhadap orang banyak yang mengerumuninya, baik untuk mendengarkan ajarannya maupun yang mohon disembuhkan dari penyakit dan kelemahan mereka. Yesus memilih dan mengutus para murid untuk mulai melakukan pekerjaannya. Yesus mempersiapkan mereka agar pada saat dia meninggalkan dunia ini, murid-muridnya sudah siap dan melipat gandakan pekerja-pekerja untuk memenangkan dunia ini bagi Yesus. Tuhan mengajak supaya setiap orang mau menjadi pekerja yang mewartakan kasih-Nya. Tidak berarti bahwa orang yang diajak harus menjadi rohaniawan atau biarawan-biarawati, tetapi juga menjadi pekerja yang rela membagikan kasih Tuhan dalam bentuk apa saja yang membuat orang lain bahagia dan tersentuh kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak pernah habis. Bahkan semakin banyak orang menuai dan membagikan kasih Tuhan, maka akan semakin melimpah kasih-Nya yang dicurahkan untuk kita. Kasih Tuhan yang saya rasakan melalui kemah berkat 6 dalam setiap sesi yang saya peroleh, dan pengalaman pertobatan yang saya alami melalui camp tersebut semakin membuat saya merasakan betapa Tuhan mengasihi saya. Karena saya sudah terlebih dahulu menuai kasih Tuhan melalui kemah berkat yang mengetuk hati saya untuk menjadi pekerja cinta kasih Tuhan dan mau meluangkan waktu untuk melayani meski hanya sedikit yang bisa saya lakukan atau berikan untuk kemuliaan Tuhan. Saya selalu berusaha meluangkan waktu dan mau ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan kategorial dimanapun posisi yang dibutuhkan, meski tidak terlihat. Sebelum pandemi, saat KUR masih belum dibatasi, saya berusaha selalu ikut. Juga saat kunjungan pastoral, rumah sakit maupun ke lapas, saya meluangkan waktu untuk ikut menghibur mereka yang sedang menderita. Saat diajak pelayanan ke stasi oleh tim PD, juga saya ikut dengan sukacita. Saat pandemi melanda dan kita semua harus istirahat dan semua kegiatan dilakukan secara online, saya juga sebisa mungkin tetap aktif mengikutinya. Apalagi setelah era new normal, saya senang sekali mulai bisa ke gereja lagi dan mulai aktif lagi dalam lingkungan atau komunitas, meskipun kadang hanya bertugas sebagai petugas absensi atau prokes gereja, tetapi semua saya jalani dengan senang hati. Sebagai bahan refleksi untuk kita, maukah kita saat dipanggil menjadi pekerja-pekerja untuk mewartakan kasih-Nya? Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, semoga Engkau menumbuhkan sikap peduli kami untuk mau menjadi pekerja dan pelayan kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih bro NC semua. Salam sukacita, berkah dalam.